Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shaimin wa shaiman, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah Nur Hidayah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di sholat jamaah dan juga bisa hadir di dalam majelis yang insya Allah kita akan sedikit mengupas tentang ilmu-ilmu Allah yang semoga bermanfaat untuk kehidupan dalam beragama kita. Insya Allah kita di dalam bulan Ramadan ini yaitu mendapatkan predikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, orang-orang yang diampuni segala dosanya yang telah dilakukan. Dan insya Allah kita menjelang Idul Fitri ini benar-benar dalam keadaan suci, kembali ke dalam kesucian, dan ya seperti bayi yang baru lahir itu ya. Ada yang perlu kita cermati dalam kehidupan ini, dalam beragama kita, dan ini sifat manusiawi ya. Biasa suka menyalah-nyalahkan orang, tapi dia melakukan pekerjaannya. Jadi ada ketika orang lainnya melakukan, dia kritik, tetapi dengan sendirinya dia melakukan, dia nggak sadar. Ini sering kali terjadi. Bahkan kita benci dengan orangnya, tapi kadang-kadang kelakuannya kita jalani. Nah ini. Dalam satu contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Contoh sedikit saja, ketika Allah memberikan sifat, ini adalah sifat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau memberikan peringatan? Am lam tunzirhum, am atau lam tunzirhum, engkau tidak memberi peringatan. La yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi kalau orang kafir itu diingetin ataupun enggak, dikasih tahu ataupun enggak, itu sama saja, enggak ada pengaruhnya. Mereka enggak bakalan beriman. Ada enggak di antara kita orang yang dibilangin ataupun enggak dibilangin sama aja dia, enggak ada pengaruhnya. Walaupun udah dibilang, udah diingetin, tetap aja terus dia lakukan. Ini bahaya. Jadi setidaknya kalau sudah diperingatkan,
sudah diingetin, setidaknya itu dia sadar dan tidak melakukannya kalau itu perbuatan yang tidak baik. Minimal ditinjau, dipikir kembali. Nah, sifat-sifat pembangkangan seperti itu nama membangkang. Kalau disuruh nggak mau tuh diem aja tuh berarti membangkang. Disuruh nggak disuruh sama aja diem. Nah, sifat-sifat yang seperti itu banyak terjadi. Sebelum kita lebih jauh, kita pahami dulu coba makna kafir. Kafir itu artinya dalam segi bahasa menutup, tidak percaya atau menghapus. Dalam hal keseharian, ketidakpercayaan itu atau lawannya iman ya, percaya. Ketidakpercayaan terhadap segala sesuatu hal itu adalah disebut dengan kata-kata kafir juga. Atau ada dengan istilah lain kufur. Dalam contoh kufur itu biasanya sambungannya dengan nikmat. Kalau orang dikasih nikmat kemudian dia tidak merasakan itu nikmat, itu namanya kufur. Dia mendapatkan nikmat tapi tidak mengakui itu nikmat, itu juga kufur namanya. Sering saya contohkan sebagaimana orang yang biasanya Lebaran ini ya, dapat bonus atau ada yang ngasih 1 juta umpamanya. Tiba-tiba pada Lebaran ini kok dia cuma dapat 500. Bilang sama istrinya, "Mah, tahun ini saya cuma dapat 500." Padahal si istri itu udah merancang 1 juta nanti buat ke karomah sekian, buat ke pasar sekian, udah dirancang udah. Begitu dapat 500, apa ngomongnya? Ya si AA cuma 500 ini, nggak dapat apa-apa segini mah. Itu dia sudah menghilangkan, bukan hanya menghilangkan 1 juta, tapi yang 500 saja dia sudah menghilangkan, dia sudah nggak dapat apa-apa kata gitu. Itu omongan tuh doa. Naudzubillah, ketika bawa duit 500 terpaksa dia harus karomah umpamanya. Tiba-tiba duit ada yang nyopet, hilang. Coba. Siapa yang salah kalau ternyata hilang yang 500 itu? Dia sendiri sudah ngomong, udah membicarakan, udah bilangnya nggak dapat apa-apa 500. Ya nggak dapat. Makanya nggak boleh kufur nikmat itu. Ancamannya berat. Inna adzabi lasyadid. Allah mengancam sesungguhnya siksaanku untuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat itu adalah sangat pedih siksaannya. Jadi jangan kufur. Itu dalam segi kenikmatan itu sudah langsung kontan biasanya. Tapi coba kalau bersyukur, alhamdulillah, walaupun 500 nggak apa-apa, daripada nggak dapat. Tadi mau ke karomah nggak jadi dia, udah yang ada aja. Nah, kita beli yang dekat-dekat aja, belinya di OSIS itu belinya. Nah, murahan, ya, nggak usah mahal-mahal. 500 jadi dia, nikmat dia, bersyukur dia, menjadi pahala. Ada lagi tentang kufur atau tentang orang yang tidak percaya. Tidak percaya terhadap hukum alam saja tuh berbahaya. Dia berdiri di palang pintu kereta api.
Kata dia, enggak, saya nggak percaya, nggak ada kereta pokoknya. Nah, kereta lagi musim lebaran banyak banget, dia bilang enggak ada, katanya gitu. Kufur kan, nggak percaya kan dia. Ya kalau nggak percaya dia tetap aja berdiri di situ, ya nggak lama abrak lah. Dan keseharian kita nih banyak nih, saya sering tahu, apalagi kalau malam-malam di lampu merah ya, di perempatan di kota itu lampu merah itu. Kalau malam itu orang-orang melihat lampu merah itu kelihatannya hijau. Buktinya mereka lampu merah tetap jalan, malah digas malah. Ketika kanan kiri kelihatan nggak ada motor, nggak ada kendaraan lain, merah tuh harusnya kan berhenti. Kalau dia percaya itu adalah lampunya merah, tapi dia nggak percaya itu, dilanggar sama dia, ngebut dia. Nah, kalau tiba-tiba ternyata dari sebelah kiri atau sebelah kanannya ada kendaraan lain, dengan tiba-tiba juga ngebut juga mereka karena merasa lampunya hijau dari sebelah kirinya. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Jadi yang namanya nggak percaya terhadap fakta, terhadap kenyataan, nah itu kan namanya kafir secara bahasa. Di dunia aja sudah ancamannya seperti itu, kematian. Di dunia aja ancamannya dengan kekafiran itu banyak sekali. Pasti merugikan kita ancamannya. Apalagi di akhirat. Di akhirat lebih kejam lagi ancamannya. Tidak bisa untuk kembali ke dunia, tidak bisa. Gak bisa. Dari apa itu tadinya? Awalnya sifatnya dari sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Tadi contohnya orang yang di lampu merah tadi, dia itu dikasih peringatan dan pakai lampunya merah biar berhenti, dia mah nggak ada pengaruhnya, mau merah mau hijau, pokoknya dia bablas lewat. Akhirnya apa? Celaka dia. Itulah bahayanya kekafiran. Tapi sifat pembangkang itu, walaupun kita tahu itu bahaya, walaupun kita tahu ya, banyak di antara kita yang melanggar. Contohnya apa lagi? Ibu sering dengar adzan kan? Bukan sering ya, sudah setiap saat ya, 5 kali sehari minimal kita mendengar suara adzan. Itu dari satu masjid atau satu musola. Kalau kebetulan rumahnya ke masjid dekat, ke musola sana dekat, tengah-tengah rumahnya. Dari musola kedengaran adzan, dari masjid kedengaran adzan, udah berkali-kali itu mendengar adzan itu harusnya. Tapi coba, kalau zuhur, kalau asar, apa pada datang itu ke masjid, ke musola, hanya berapa orang? Nah ini contohnya yang sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka itu orang-orang yang nggak mau ke masjid nih, walaupun adzan 2 kali 3 kali ataupun nggak ada adzan, tetap aja nggak datang dia. Memang punya sifat kafir. Saya nggak mengatakan dia orang kafir, nggak, tapi punya sifatnya orang kafir. Bahaya nggak? Dia membenci, dia nggak suka sama orang kafir, dasar kafir gitu, nggak bakalan mau dia. Tapi dia lakukan sifat-sifatnya orang kafir. Tuh. Yang bahayanya lagi, Bu, dan bapak-bapak ini ya, karena yang wajib datang ke masjid itu adalah bapak-bapak. Hadisnya jelas kalau bapak-bapak itu, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Gak ada sholatnya laki-laki itu
yang di samping masjid, yang di dekat masjid, kecuali dia sholat di masjid. Adzan nih, itu kadang-kadang ada adzan yang nggak kedengeran. Emang bisa adzan nggak kedengeran? Bisa. Ketika ada orang sibuk dengan pekerjaannya, konsentrasi dengan pekerjaannya, adzan berkumandang aja dia nggak denger. Tiba-tiba kaget dia. Loh, udah adzan katanya. Bahkan lebih kaget lagi, kadang-kadang tahu-tahu udah qomat aja. Loh, kapan adzannya? Tahu-tahu qomat. Untung masih ingat. Tapi ada kebanyakan di antara kita yang ketika ada azan sampai qomat, sampai selesai juga nggak dengar, dia nggak peduli. Padahal kalau dibandingkan dia sholat di rumah ya 4 rakaat, sholat di masjid juga 4 rakaat, kan sama. Apa beratnya? Berjalan. Kita kemana-mana di Jugjug. Kalau sore-sore nih orang Curug nih ada bola, ya di Jugjug jauh-jauh juga. Sampai ninggalin sholat asar karena bolanya itu lebih awal. Udah datang duluan, belum sholat, nggak tahu sholat atau enggak. Itu orang sebelah sono, Curug belah itu ayah. Belum asar udah pada berangkat nonton bola. Terus gimana sholat asarnya? Allah a'lam. Jadi sifat kekafiran itu betapa bahayanya, baik di dunia ataupun di akhirat, itu ya seperti itu. Dan coba juga kita lihat di keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, coba. Kan ada ketika anak tuh bandel banget, dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali, tetap aja di tempat, nggak menjawab, nggak iya, nggak pulang, nggak apa, nggak ada. Dia sibuk dengan HP-nya dia. Coba. Ini kalau udah ada anak kecil sudah seperti itu, semacam itu, dipanggil aja susah, Masya Allah. Itu berat banget, bahaya, itu bahaya. Bagaimana nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ketika generasi anak-anak yang dipanggil orang tuanya saja dia tidak mau nyaut, tidak mau nengok, dipanggil nih, gak bisa dibayangin nantinya. Orang-orang yang tua sekarang ketika dipanggil azan dia nggak datang ke masjid saja, itu pasti nih dulunya baik-baik dia, belum ada HP, belum ada gangguan yang lain, dipanggil ibunya ya datang langsung, nggak pakai lama. Kemudian sekarang dipanggil azan dia, Masya Allah, nggak denger. Itu sifatnya orang kafir. Kenapa begitu? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kenapa orang kafir itu diingetin ataupun enggak, dikasih tahu ataupun enggak, dia tetap kafir, tidak mau beriman. Kenapa? Karena Allah telah menutup mata, telinga, ya, ditutup hatinya, udah ditutup oleh Allah. Coba. Bahaya kalau udah begini. Kita punya wadah, sebesar apapun wadahnya,
Kalau mulutnya ditutup, untuk jalan masuknya ditutup, diisi air seberapa banyak pun gak ada guna. Jadi kita punya botol umpamanya ya, itu mulutnya ditutup aja sedikit, yang menutupi mulutnya kita isi pakai air, pakai ember, itu nggak ada gunanya, sama aja mau diisi mau gak diisi itu sama saja karena sudah tertutup. Nah, hatinya orang kafir itu sudah tertutup, matanya sudah tertutup, telinganya sudah tertutup. Tutupnya itu bukan tutup yang biasa, khotama. Karena nama khotama itu udah ditutup, udah dilakban, udah diikat, udah dipres, sudah nggak bisa dibuka, udah dikunci, kuncinya buang ke laut, udah nggak bisa dibuka kalau udah begitu. Khotama itu tutup yang paling rapat. Maklumlah orang kafir udah ditutup, adzan nggak adzan juga sama aja. Kita kan orang Islam dan nggak ditutup oleh Allah sebetulnya, cuman terhalang, cuman nggak paham. Soalnya apa? Ada nih orang Islam ketika dengar suara speaker kenceng-kenceng aja marah-marah dia. Jam 1 ada pengajian di masjid. Ibu-ibu ada yang pada datang, yang suaranya kemelenteng itu, suaranya udah gitu, langsung nyetel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Itu orang yang nggak suka nih, siang-siang berisik banget. Itu di mana-mana ada, Bu, seperti itu ada. Pada mengingatkan, baca sholawat, Allahumma, langsung ya rawat. Ada juga jam 4 pagi sudah membangunkan itu, nggak suka juga ada. Pada orang kangen, alhamdulillah dibangunin jam 4. Seandainya nggak ada suara itu saya kesiangan. Dan itu orang yang benar. Tapi ada sebagian yang lain yang nggak suka dengan suara itu. Coba. Tapi herannya kalau ada suara-suara, ada dangdutan aja sampai semalam jam 1 nih, nggak protes dia. Ini yang tidak bisa mengenali mana hidayah, mana dolalah, mana tuntunan, mana tontonan, nggak bisa membedakan dia. Makanya kita diajarin satu doa, Bu. Kata Rasulullah ada doa gini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, kasih tahu kami bahwasanya kebaikan itu adalah baik di mata kami, dan berilah kekuatan untuk melaksanakan kebaikan itu. Wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah warzuqna tinabah. Ya Allah, kasih tahu yang buruk itu buruk, yang jelek itu jelek di mata saya. Agar apa? Supaya Kau beri kekuatan aku untuk menjauh dari perbuatan buruk tersebut. Jangan keburukan malah disangka kebaikan. Itu udah nggak apa-apa, udah biasa. Ada orang mengatakan begitu, banyak, Bu. Dulu mungkin zaman ibu-ibu zaman dulu ya, ketika di kampung ada gadis tiba-tiba udah hamil duluan, aib yang sangat besar. Bahkan sampai si gadis itu diungsikan ke saudaranya nggak tahu di mana, pokoknya kamu jangan di sini. Malu bapak, ibu malu.
Udah sana ke rumah nenek aja, kampung sana jauh. Tapi sekarang coba, begitu anak gadis kok tiba-tiba udah hamil duluan, udah 4 bulan, buru-buru udah mana lakinya dia dinikahin langsung, dan sepertinya bukan aib. Ini sudah keterlaluan sekarang. Kita sudah bersahabat dengan kemungkaran. Ini adalah sifat-sifat kekafiran itu sudah ada di situ. Sifat kekafiran itu tidak membedakan atau tidak bisa membedakan mana dolalah, mana hidayah, mana tuntunan, mana tontonan. Yang harus dijauhi malah didekati. Nah ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sebagai orang yang beriman, tentu kita jaga keimanan itu dari sifat-sifat kafir tadi. Minimal ketika ada mendengar suara adzan, kita dengarkan. Berhenti dulu aktivitas kita. Saya ingat guru saya nih lagi ngajar, lagi ngaji. Kalau di sana itu tempat saya ngaji, habis maghrib itu kita sudah mulai, nanti istirahat jam 9. Jam 9, jam setengah 10 mulai lagi, selesai jam 11 malam. Isanya kapan? Nah ini, isanya jam 9 tadi. Salat isanya jamaah jam 9. Tetapi ketika jam 7 lebih itu ada orang yang adzan isya, ada suara di musola di masjid lain, suara adzan isya, lagi ngajar nih, langsung berhenti, diam, mendengarkan suara adzan itu. Walaupun beliaunya nggak ke masjid yang ada suara adzan itu, tapi adabnya berhenti dia. Oh, lagi ngirisin bawang, lagi masak, ada suara adzan, berhenti dulu, dengerin suara adzan. Pahala dengerin suara adzan tuh, jawab suara adzan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi saya lucu kadang-kadang nih, ada orang nggak ngerti menjawab adzan. Lagi orang banyak, waktu itu saya kejadian benar. Kan ikut takziah, nguburin jenazah. Kemudian kata orang ini, ya saya penonton. Maksudnya bukan yang mimpin untuk memasukkan jenazahnya atau menguburkan, itu bukan. Kebetulan orang lain, saya ngikutin. Kemudian adzan nggak? Nah, kata orang-orang itu, yang di bawah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jawab. Yang di atas pada jawab. Kemudian pas di bawah itu, hayya 'alas shalah. Yang di atas jawab lagi, hayya 'alas shalah. Jawab lagi begitu. Masyaallah. Salah aku bilang. Aku yang jawab, la haula wala quwwata illa billah. Orang itu masih belum sadar. Ternyata ada yang nggak bisa menjawab adzan. Jawab adzan itu ikuti muadzin kecuali di hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Itu jawabnya bukan sama, tapi dengan la haula wala quwwata illa billah. Jawabnya ini. Jadi ibu ketika lagi aktivitas dengar suara adzan, berhenti dulu aktivitasnya. Syukur-syukur langsung ya, berhentikan, udah dengerin suara adzan, ambil wudhu, sholat awal waktu, walaupun nggak di masjid ibu. Itu sifatnya orang yang beriman seperti itu. Kalau nanti pokoknya antar baru adzan, ini bahaya lagi. Itu sifatnya orang munafik.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mendirikan sholat mereka malas-malasan entar ah. Ini banyak sifatnya munafik nih, banyak banget. Di masjid adzan Allahu Akbar gitu. Nah, apa kata istrinya? Udah ada di masjid. Apa bilangnya? Baru adzan. Tuh. Ini sifat munafik loh, sifat munafik. Baru adzan. Dia terusin lagi pekerjaannya. Nah, begitu diingat lagi sama istrinya. Ke masjid enggak? Ntar belum komat katanya. Ada aja tuh, ntar belum komat katanya. Nunggu komat. Harusnya nunggu komat tuh di masjid, berdiri di belakang imam, udah siap-siap, itu nunggu komat namanya. Ini di rumah ntar belum komat katanya. Akhirnya begitu, Allahu Akbar, langsung komat kan. Dia baru pergi jalan ke masjid, pakai baju, kemudian wudu, ketinggalanlah dia 1 rakaat atau 2 rakaat bahkan. Itu yang mendirikan seperti itu, mendirikan sholat seperti itu. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Mereka itu bermalas-malasan. Itu adalah sifat munafik. Bahaya nggak munafik itu? Bahaya juga, bahkan lebih bahaya daripada sifat kafir. Kalau orang kafir mah benar-benar nggak tahu, tapi orang munafik tahu, cuman pura-pura nggak tahu. Nah ini yang bahaya. Bahkan ancaman Allah lebih kejam lagi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di tempat yang paling bawah, paling gosong di nerakanya itu. Orang munafik. Karena dia tahu, pura-pura nggak tahu. Jadi ini sifat-sifat kekafiran, sifat kemunafikan. Bahkan sifat munafik itu banyak banget, Bu, banyak banget. Di Qur'annya sampai ada 13 ayat. Di awal surat Baqarah itu. Di hadisnya ada minimal tuh ada 3 tanda orang munafik. Ayatul munafiki salah satu. Idza hadasa kadzaba. Tandanya orang munafik ada 3. Ketika dia berbicara di luar fakta, dia berbicara bohong, berbicara hoax. Orang sini bilang hoax katanya gitu. Wa idza au ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Ketika dia diberi amanah, diberi kepercayaan, dia khianat. Dalam contoh nih, 5 tahun sekali kita ada pesta demokrasi, namanya pilkada. Ya. Pilkada, kata orang-orang katanya nggak jauh, artinya hampir sama dengan pil KB katanya gitu. Kalau pil KB, ya, kalau lupa diminum, jadi dia hamil. Tapi kalau pilkada, kalau udah jadi, lupa dia. Bedanya itu. Karena janjinya orang-orang partai itu, kalau saya jadi ini. Janjinya orang-orang kepala daerah juga begitu sama. Kalau saya jadi ini. Nanti ibu-ibu semua majelis talim saya kasih seragam semua majelis talim ada gitu. Janji. Ternyata bohong dia. Kata-katanya bohong, janjinya juga tidak ditepati. Kemudian juga apa? Ada amanah. Sebetulnya ada dana aspirasi namanya.
yang dia serap harusnya sampai kepada masyarakat yang memilih dia harusnya, tapi dia ambil sendiri, dia makan sendiri. Amanah itu dia khianat. Sudah komplit, sudah sifat yang tiga. Kata Rasul, seandainya ada satu orang yang mempunyai satu sifat saja, dia bohong umpamanya, itu sudah cukup dikatakan munafik. Kemudian apabila ada tiga-tiganya itu ada dalam diri seseorang, maka itu dikatakan munafik sejati. Coba, ada di antara kita yang punya sifat munafik seperti itu. Ta'udzubillah. Berbohong itu gampang banget bagi lisan-lisan orang yang biasa berbohong. Bohong satu kali, dia takut terbongkar, tambah lagi dengan kebohongan yang lain. Dan tidak ada kebohongan kecuali ditutup dengan kebohongan yang baru. Biasa seperti itu. Menumpuk. Padahal malaikat itu merasakan baunya orang yang berbohong itu tercium dari jarak 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,5 kilo. Dari sini ke pabrik masih sono lagi, dari sini ke pasar Karangsembung 1,5 kilo kira-kira. Itu orang yang bohong di pasar Karangsembung, oleh malaikat dari sini tuh udah ambek, bau mulutnya udah bau banget orang bohong. Itu tandanya orang munafik. Jadi perlu sekali kita mengenali sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang munafik sebagaimana Al-Qur'an gambarkan, sebagaimana hadis juga Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Supaya apa? Supaya kita jauh-jauh dari perbuatan-perbuatan sifat-sifatnya orang kafir, sifat-sifatnya orang munafik, dan agar kita menjadi Islam yang sempurna, menjadi insan yang bertakwa, sama dengan tujuan kita berpuasa. Katanya la'allakum tattaqun, agar kalian semua termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi itu udah setengah jam lewat. Barangkali ada yang mau ditanyakan boleh, Bu. Santai-santai. Badan aros mangga, Ibu. Kata Nabi Bapak, ayah nu bade taroskeun. Ya. Tas. Alhamdulillah. Tas lurus. Kenapa? Yakin sudah paham. Tetapi sekali lagi, Bu, sekali lagi nih, saya titip. Setiap saya ngaji biasanya nih, di mana-mana saya suka titip apa? Titip tadi kita memberikan sifat-sifatnya orang munafik begini, orang kafir sifatnya begini. Kemudian kebetulan ibu punya tetangga, ada azan, dia diem aja. Kafir lo, kata Pak Ustadz kemarin lagi kuliah subuh. Nggak usah untuk menghukumi orang lain. Satu, dah. Saya titipnya pesan-pesan yang tadi disampaikan itu jangan untuk menghukumi orang lain. Udah itu. Tapi apa? Untuk menghukumi diri sendiri ketika ada azan dan benar-benar kita dengar apa enggak. Kalau kita ternyata enggak dengar, jangan-jangan yang diomongin Pak Ustadz kemarin benar nih, di diri saya ada sifat kafir nih. Bukan orang kafir, bukan. Di diri kita ada sifat orang kafir. Jangan-jangan begitu. Orang lain kebetulan lagi nggak bagus sama tetangganya. Begitu tetangganya lagi pekerjaan tuh, punya pegawaian, adzan dari masjid kedengaran.
Adzan lo dengar katanya. Adzan nggak dengar, kata Pak Ustadz orang kafir lo katanya. Tuh bahaya, ter orangnya nyamperin ke saya. Emang benar katanya kalau itu. Waduh. Jadi sekali lagi, ngaji dimanapun ya, kita tahu kebaikan-kebaikan, tahu keburukan-keburukan, dan ketika ada di sekeliling kita, jangan untuk menghukumi. Kalau untuk mengingatkan boleh, ngingetin aja. Umpamanya kita biasa bercanda sama tetangga, biasa berguru sama tetangga. Ada suara adzan itu, udah tuh, istirahat kan enaknya anda istirahat. Insya Allah berkah kalau adzan kita dengerin, kemudian kita nyamper ke masjid, kita jamaah, insya Allah berkah. Tapi ketika pekerjaan ada adzan terus, ya capeknya aja, kaya sih nggak ada berkah, nggak ada apa. Ada duit tiba-tiba hilang, punya duit tiba-tiba sakit, udah pokoknya hilang aja duitnya itu. Nah itu billahi. Ya baiklah, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ini menjadikan manfaat untuk diri saya pribadi, untuk menghajar, untuk menghantam sifat-sifat kekafiran di dalam tubuh kita semua, sifat-sifat kemunafikan Allah buang jauh-jauh dengan hidayah yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kebaikan-kebaikan ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak, semua dan siapa saja yang mendengar dari suara ini, insya Allah ya, kalau kita pakai, kita amalkan kebaikan-kebaikan itu, dan kita kenali sifat-sifat buruk, kita jauhi sejauh-jauhnya, insya Allah kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, dan mendapatkan ridho dari Allah dengan surganya, mendapatkan ridho dari Allah dengan kenikmatan yang tiada tara di akhirat nanti, yang abadi selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadina kunin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan kesalahan dari diri saya yang masih dhaif saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.